wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, NIM I1Ki02410075. Saya dari kelas B semester 1 Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit pemahaman saya kepada teman-teman semuanya terkait tentang materi ejaan bahasa Indonesia guna untuk mendukung tugas ujian akhir semester saya mata kuliah bahasa Indonesia. Selamat menonton. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ejaan bahasa Indonesia, teman-teman perlu ketahui pengertian ejaan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata-kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Teman-teman, itulah pengertian ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan juga teman-teman harus ketahui sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, adapun sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan pertama yaitu ejaan Van Opposition, dikenalkan pada tahun 1901. Ini adalah ejaan pertama yang resmi digunakan di Indonesia. Ejaan ini mengadopsi banyak unsur dari bahasa Belanda dan menjadi dasar penulisan bahasa Melayu. Selanjutnya yang kedua, ejaan Republik, dikenalkan pada tahun 1947, dikenalkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ejaan ini bertujuan untuk mencerminkan semangat kebangsaan, mengedepankan kesederhanaan dan kejelasan dalam penulisan. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD, dikenalkan pada tahun 1972. Dirancang untuk memperbaiki kelemahan dari ejaan sebelumnya dan menstandarkan ejaan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembelajaran penggunaan bahasa Indonesia di semua kalangan. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 2016. Ejaan bahasa Indonesia ini adalah revisi dari EYD yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa dan teknologi modern di semua kalangan. Selanjutnya teman-teman, pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam teks untuk memisahkan kalimat, frasa, atau kata, serta memberikan makna yang lebih jelas dalam penulisan. Tanda baca utama terdiri dari yang pertama itu tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur kalimat. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Yang keempat, ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan perasaan serta seruan. Yang kelima, ada tanda kutip. Tanda kutip digunakan untuk mengutip ucapan langsung serta kutipan. Yang keenam, ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan kata serta suku kata. Yang ketujuh, ada tanda titik digunakan untuk pemotongan kalimat dan ketidaksambungan kalimat. Juga di dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia sering juga terjadi kesalahan penulisan. Contohnya kata akibatnya biasanya ditulis seperti ini, yang benar ditulis seperti ini. Dan juga contoh yang kedua, kata di mana ditulis seperti ini, yang seharusnya solusinya ditulis seperti ini.
Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini ialah ejaan dan tanda baca yang tepat adalah fondasi komunikasi yang efektif dalam bahasa Indonesia. Pengaruh terhadap penggunaan yang benar membantu pembaca memahami maksud dan tujuan penulis dengan lebih baik. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai konteks. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.